dia tuh pernah dilatih sama Mas Lulu Hadianto, pantesan aja. No wonder ya, di 2017 dia jadi atlet muda terbaik PB Jarum, mantap. Oh udah mau mulai? Di situ? Oh oke. Jalan nih gue, oke. Hai sahabat Indonesia punya nama, selamat datang. Ada Syafira lagi di sini yang nemani Anda, sahabat Indonesia punya nama. Kali ini saya akan mengajak kamu untuk bertemu dengan salah satu atlet bulu tangkis kebanggaan Indonesia. Tentunya masih muda, berprestasi, dan bahkan digadang-gadang menjadi the next big thing nih. Akan menjadi the next Taufik Hidayat. Nah, prestasinya juga nggak main-main gitu ya. Ceritanya juga seru banget untuk kita kulik lebih dalam lagi. Nah sekarang ini dia bergabung bersama dengan Pelatnas PBSI tentunya yang ada di kawasan Jakarta Timur. Siapakah dia? Atau jangan-jangan udah bisa nebak nih. Putra Sulawesi yang bakalan saya ajak ngobrol sebentar lagi bersama dengan sahabat Indonesia punya nama. Dia adalah Ihsan Rumbai. Hai San, apa kabar? Baik Kak. Wah, San habis latihan ya? Iya. Latihan lapar dong pasti. Pasti lapar. Pas berarti kalau aku ngajakin kamu ke dalam, Boleh. kita makan di dalam. Oke. Ih asik ya, makan siang barengan sama Ihsan Rumbai. Aslinya lebih cakep guys. Yuk masuk yuk. Yuk. Silakan. Akhirnya adem. Berapa lama San kalau latihan setiap hari? Itu bisa 3 jam. Dan kamu udah lakuin itu dari tahun 2017? Bersama dengan Pelatnas pastinya ya kan? Iya. Seru banget. Kita mau ngobrol tapi kayaknya mau pesan dulu. Kamu suka makan apa? Apa aja sih? Serius, atlet tuh bisa makan apa aja? Apa aja? Bukan kalau... yang kayak protein gitu? Ya nggak seharusnya. Oh, nggak seharusnya. Oke, baiklah. Nanti kita pesan dulu ya. Oke. Oke, makasih Mas. Nah, ini minumannya dulu ya. Aku tuh penasaran. Tadi aku baca beberapa artikel bilang Rumbai atau Ihsan Rumbai digadang-gadang akan menjadi the next Taufik Hidayat. Gimana perasaanmu? Pressure kah? Happy? Atau sebenarnya no, you just who you are gitu? Kalau dari saya sih ya nggak jadi pressure sih. Malah saya lebih seneng bahwa ya mungkin ada sosok itu dari saya. Tapi di samping itu saya nggak harus bermalas-malasan latihan, karena kalau udah digadang-gadang seperti itu pasti kan ya harus bisa ngebuktiin bahwa bener-bener ada bisa jadi the next ini Taufik Hidayat. Yes. Atau bahkan mungkin lebih baik, mudah-mudahan ya kan gitu. Namanya target kan harus terus dinaikin lagi. Tapi ngomong-ngomong tentang target gitu ya, Rumbai juga pasti punya target untuk di setiap turnamen menjadi atlet nasional juga gitu. Apalagi sekarang bergabung di Pelatnas. Tapi sebelumnya kita tuh semua bersama dengan sahabat Indonesia punya nama pengen denger ceritanya, awal mulanya gitu sampai akhirnya perjalanannya Rumbai masuk Pelatnas. Dulu mainnya di Manado ya? Maksudnya turnamen di daerah aja gitu ya? Turnamennya daerah pertama. Terus ceritanya gimana? Jadi awal saya suka bulu tangkis itu pertama cuman ikut-ikut temen yang depan rumah. Karena dulu saya agak gendut, jadi kan disuruh olahraga sama papa kan. Dan akhirnya pas itu sekali saya main sama teman saya kalah, terus saya nangis. Karena saya nggak terima pas saya kalah, jadi di situ mulailah latihan. Awalnya tuh karena itu. Karena itu. Itu umur berapa berarti? Itu 7 tahun. Dan sekarang kamu baru 22 tahun ya? Iya. Muda banget kan? Makanya sebagai salah satu the next big thing nih di atlet nasional gitu. Terus habis itu setelah dari usia 7 tahun, akhirnya mulai suka sama bulu tangkis. Nah, perjalanannya sampai akhirnya ke Pelatnas tuh gimana? Nah, perjalanan itu ya nggak gampang juga sih, soalnya dari situ pertama saya nggak mau jauh dari orang tua, saya udah dikasih tawaran buat masuk ke klub-klub besar, tapi di situ papa lebih sukanya masuk Jarum. Lebih Jarum ya? Nah tapi di sisi lain di situ
papa belum punya uang buat ngirim saya ke Jarum. Jadi di situ saya cuman ya berjalannya waktu, dan akhirnya sekali saya waktu itu kalah sama ada teman saya juga, saya kalah kan di Sirnas. Pas saya kalah ya saya terpukul aja di situ. Akhirnya saya mutusin nggak apa-apa jauh sama orang tua, dan di situ saya ke Ragunan. Oh oke. Iya benar. Ihsan Rumbai pernah menempuh pendidikan di SKO Ragunan, terus akhirnya bergabung di PB Jarum sampai akhirnya ke Pelatnas. Iya. Nah perjalanan itu pasti ada ceritanya masing-masing gitu kan. Sampai akhirnya Rumbai juga punya target. Iya. Setiap turnamen yaitu menjuarai 3 turnamen, benar nggak? Atau untuk sementara ini gitu. Kenapa akhirnya kamu memiliki target tersebut? Kalau setiap atlet sih memang udah harus punya target. Soalnya kan tujuan kita kan menjadi nomor 1. Jadi itu udah nggak bisa dipungkiri lagi. Mau gimana pun ya, kalau setiap turun turnamen pasti harus bisa juara. Iya. Tapi kalau perasaanmu sendiri gimana sih? Baik, maksudnya bergabung bersama dengan Pelatnas, sebelumnya PP Jarum juga, terus sempat dilatih sama Mas Lulu juga ya? Iya. Lulu Hadianto juga gitu. Pengalaman bersama dengan beliau seperti apa? Ya kalau pengalaman itu banyak banget sih kalau sama Mas Lulu. Pertama dari pas saya kalah, saya nangis, terus saya dibujuk, disuruh ya ayo jalan gitu, maksudnya makan bakso gitu atau apa gitu, biar saya bisa ngelupain kekalahan itu. Dan juga apa ya, yang pas saya paling inget sih pas saya kalah waktu di Semarang itu, saya disuruh lari. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2018. Oh belum lama ya? Ya. Kurang lebih ya udah 4 tahunan sih sekarang. Oh gitu. Terus akhirnya itu waktu itu pertandingan apa ya Bang? Itu pertandingan International Challenge. Oh oke. Dan kamu kalah. Iya, Gitu. saya kalah. Aha. Dia kan ekspektasinya saya bisa menang, cuman kan di situ ya di luar ekspektasi. Iya. Berapa lama dilatih sama Mas Lulu lagi? Itu dari saya ke Jakarta tuh 2015 sampai 2018 apa 17 kalau nggak salah. Sampai sebelum akhirnya masuk Pelatnas. Iya. Sampai begitu masuk Pelatnas udah dilatih sama pelatih Pelatnas ini pastinya ya. Seperti apa sosok Mas Lulu Hadianto buat Rumbai? Kalau dari saya sih, kalau menurut saya peran Mas Lulu buat saya tuh ya gimana ya? Dia selalu misalkan ada buat saya gitu loh. Sering ngasih masukan, sering berbagi pengalaman apa yang dia dapat gitu. Soalnya kan dia sempat di Pelatnas juga, lama juga, pernah ranking 1 dunia. Jadi di situ ya semua pengalaman apa yang dia punya dia kasih ke saya gitu. Dan di situ dia selalu bilang, walaupun Ragunan itu misalkan atletnya cuma sedikit, misalkan saya kan pemain tunggal, tinggal saya doang sendiri. Oh gitu. Ya maksudnya kan kayak ada teman saya juga, Yere kan udah masuk ke Pelatnas duluan, dan Amri ada juga teman saya juga, dia udah ke Jaya Raya, jadi tinggal saya sendiri. Saya sempat ngobrol sama Mas Lulu, saya bilang ini berangkatnya cuma saya sama Mas Lulu. Bilang iya. Terus pas itu yang saya paling seneng, dia bilang apa? Nggak apa-apa kita berangkat, maksudnya atletnya cuma 1 tapi susah untuk dikalahkan itu. Itu dia bilang. Powerful banget ya. Apa yang paling diingat pesan dari Mas Lulu Hadianto? Yang paling saya ingat ya dia bilang apa? Ketika kita keras dalam kehidupan itu akan lunak. Itu sih Mas Lulu bilang ke saya gitu. Wow. Dan akhirnya dari ceritanya Rumbai, kita semuanya sahabat Indonesia punya nama jadi paham kenapa seorang Lulu Hadianto pernah menjadi ranking 1 dunia. Gitu, karena memang wisdomnya beliau gitu ya. Nah, kamu tuh aslinya dari Sulawesi Utara. Iya. Dari Manado. Dari Manado. Keluarga berarti ada di Manado. Iya, di Manado. Semuanya. Ya semuanya di Manado. Oh gitu. Makanya kamu tadi sempat bilang di awal bahwa nggak mau jauh dari orang tua. Iya. Nah, kalau sekarang kan udah jadi atlet profesional, udah masuk Pelatnas. Kenapa ada alasan khusus nggak? Kenapa orang tua nggak sekalian pindah atau ikut dibawa ke Jakarta? Sebenarnya sih saya mau orang tua saya kesini, dan sempat ngobrol-ngobrol juga sama papa sama mama. Cuman dari situ ya mereka bilang nanti aja baru papa sama mama kesana kalau saya udah juara dunia nanti. Wih, kira-kira kapan jadi juara dunia? Ini sementara proses berarti.
Jadi orang tuanya Rumbai nggak mau kesini dulu atau ke Jakarta dulu sampai akhirnya kamu menjadi juara dunia. Iya. Kira-kira kapan kamu akan menjadi juara dunia? Kalau itu Targetnya? sih targetnya ya kalau bisa secepat mungkin. Saya nggak bisa kapan gitu ya. Cuman ya berusaha buat secepat mungkin. Hihi, kita doakan sama-sama pastinya ya. Baik, kamu juga berteman sekelas sama Egy ya? Iya. Egy Maulana Fikri, benar ya? Iya, Sama sekelas. Sama Egy. Sekelas berteman baikkah atau seperti apa hubungannya sama dengan atlet yang lain? Kalau di Ragunan itu ya gimana ya, kita kan udah fokus masing-masing sama apa yang kita jalani. Kayak Egy kan bola, saya bulu tangkis. Jadi kalau ketemu paling ya ketemunya nanti di sekolah gitu. Oh oke, karena sama-sama menempuh iya. pendidikan ya. Jadi kalau mau bilang temen banget enggak banget, cuman Karena ya beda- ya beda cuman apa teman ya? aja gitu. Oh, oke. Kalau ketemu nyapa, ngobrol dikit udah gitu. Tapi gini, kalau dari cerita kamu gitu ya, dari kecil, awalnya karena disuruh shaping tubuh gitu, karena kelebihan bobot tubuh, olahraga, sampai akhirnya suka bulu tangkis. Main kalah, wah ngerasa sebel nih gitu. Terus akhirnya mau berlatih lagi dan main lagi dan sebagainya. Dari cerita bersama dengan Mas Lulu begitu juga, begitu kalah sebel lagi tapi latihan lagi. Kayak there's nothing can stop you. Ya. Kayak kamu tuh emang segitu eager dan gigihnya. Nah, semangat itu dapetnya dari mana sih? Kalau semangatnya sih mungkin udah dari kebawa dari papa sih. Soalnya kan kalau papa tuh orangnya nggak mau kalah gitu. Apapun caranya dia harus jadi, misalkan apa yang dia kerjain harus bener-bener totalitas gitu. Jadi ya kebawa ke anaknya mungkin, jadi jiwanya nggak mau kalah gitu loh. Jadi semangatnya ada terus. Tapi akhirnya semangat berkompetisi itu jadi satu hal yang positif banget ya. Apalagi saat ini kamu profesional sebagai atlet gitu dan membawa nama Indonesia tentunya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang influence gitu ya, pengaruh baik dari orang tua gitu yang punya akhirnya menumbuhkan semangat, juga dari pelatih. Seperti apa sih, Bay, menurut kamu relationship yang ideal antara atlet dan juga pelatihnya? Apalagi kamu pernah bersama dengan PB Jarum juga, yang kita sama-sama tahu bahwa salah satu klub bulu tangkis yang punya standar internasional, yang memiliki kualitas yang mumpuni gitu untuk menjebolkan atlet-atlet nasional gitu. Kalau menjaga hubungan sama pelatih dan juga orang tua sih, kalau dari saya sih ya apapun yang udah kita capai ya tetap jadi diri sendiri, nggak boleh berubah sedikit pun, karena kesuksesan itu bukan karena kita sendiri, melainkan ada orang di belakang yang selalu bantu. Nggak ada pelatih, nggak orang tua, di situ ada fans juga yang mendoakan, ya itu harus Fisioterapis. ya semua pokoknya yang itu. Karena setelah ada atlet pasti hubungannya Iya. sama fisioterapis. Pegel kan? Baik, tadi sempat disebut-sebut nih fans. Kamu banyak fansnya ya? Ya nggak banyak-banyak banget. Terus ini kita cek nih Instagramnya Rumbai gitu. Terus Aduh. kayak deh, gimana kamu menghadapi fans? Apalagi pada saat gini, kalau dibandingkan dulu masih kecil, kalau lagi main kalah paling lingkungannya lebih sedikit, Iya. ya kan? Apalagi sekarang nih, zamannya media sosial, Iya. dimana orang bisa menyaksikan pertandingannya secara langsung, bahkan komentarin secara langsung lewat media sosial dan sebagainya. Gimana kamu menjaga kesinambungan mentalnya? Kalau dari saya sih, kalau menurut saya itu fans tuh ya gimana ya? Ya di situ saya bisa banyak belajar. Pertama pasti dipuji. Ya. Nanti kalau udah giliran pas kita misalkan kalah, pasti kan ada kayak bulian itu. Di situ saya nggak mikir seperti kayak kesel gitu atau apa. Di situ saya cuma metik pelajaran aja. Kamu nggak blok orang yang bully Nggak. kamu? Aku blok loh. Soal- gitu. Beda. Bener nih, nggak pernah ngeblok. Nggak pernah. Serius? Wah, keren banget. Terus. Nggak pernah, soalnya kan dari situ kita, kalau dari diri sendiri kita nggak bisa ngelihat kelemahan kita, bisanya dari orang lain yang bisa ngelihat. Jadi di situ kita ambil pelajaran aja sih. Wow. Untuk seorang yang usianya masih sangat muda, kamu banyak wisdom ya. Kalau tadi disiplinnya datangnya dari ayah. Kalau wisdom kayak gini, siapa yang dari mana influence-nya? Siapa sih idolamu? Lindan. Ya, Salah satunya Lindan, ini, salah kan? satunya Lindan. Kalau dari yang secara umum? Kalau secara umum ya pertamanya dari Taufik. Oh gitu. Pernah ketemu sama dia? Pernah.
Oh ya? Apa rasanya? Gimana pengalamannya? Yang saya rasa seneng gitu. Seneng, pengen salaman gitu, cuman ya gimana, malu gitu. Mas Taufik, saya the next you gitu, nggak gitu? Enggak gitu juga. Tapi kan saya dibilang the next Mas Taufik gitu. Jadi pernah aja. Enggak, masa kayak gitu. Kalau misalnya Taufik Hidayat nonton nih gitu, kamu mau bilang apa? Kalau Taufik Hidayat nonton ya, Itu di situ. ya saya mau bilang ya apa ya? Saya ngefans banget. Kita hadirkan Taufik Hidayat. Nggak ada deh yang bohong. Nah, kalau dalam waktu dekat targetnya apa? Kalau dekat ini sih targetnya tuh ya yang pasti. Target dalam waktu dekat sampai jangka panjang. Kalau yang dekat dulu ya mungkin BATC sih, yang Badminton Asia Thomas Cup Championship itu kan di Malaysia tanggal 10. Ya di situ 10 mungkin Februari ya. Okay. Di situ target saya mungkin ya memberikan yang terbaik buat tim. Soalnya main beregu. Oh, ini main beregu. Oh, Ya. oke. Ini dalam waktu dekat. Kalau jangka panjang? Kalau jangka panjang mungkin saya pengen cepet-cepet nyusul itu. Nyusul apa nih? Jangan bikin deg-degan dong. Nyusul itu maksudnya levelnya Jonathan sama Ginting. Oke. Kamu juga menjadikan Jonathan dan Ginting sebagai apa ya, tolak ukur juga ya gitu. Seperti apa kamu melihat sosok dua orang tersebut? Kalau saya lihat sih sosok dua orang itu ya gimana ya, itu ibaratkan ya gimana, itu bisa jadi pemacu buat saya gitu loh. Bahwa ranking 1 sampai 10 itu udah ada di sini di Indonesia. Okay. Jadi ya sebisa mungkin saya harus pergunain itu. Bisa apalagi latihan bareng kan. Kamu latihan bareng sama dia. Kamu kan juga menjadi atlet terbaik PB Jarum di tahun 2017. Gitu. Ekspresinya dong. Apa artinya sebuah prestasi buat kamu? Baik. Menjadi atlet terbaik PB Jarum di tahun itu gitu. Di situ. Ya. Sampai akhirnya di yang dibawa sampai sekarang. Waktu itu ya saya kaget aja kenapa saya yang jadi pemain itu kan, pemain apa yang ibaratnya atlet favorit kan, maksudnya terbaik. Sedangkan ada yang lain juga yang udah lama gitu. Cuman ya mungkin kan dari sisi penilaian juga kan dari setiap itu pengurus Jarum. Dan di situ kalau saya pikir ya kalau udah dibuat jadi atlet terbaik yang pasti ya harus memberikan yang terbaik gitu. Dan kamu konsisten untuk menjaga hal itu ya. Sampai sekarang berusaha sih buat jaga hal itu. Seru banget nih. Kita kalau ngomongin sama Rumbai ya, dari tadi sahabat Indonesia Punya Nama pasti memperhatikan gitu bahwa Rumbai cukup kompetitif anaknya, tapi dia sangat menjaga wisdom atau nilai-nilai semuanya gitu sampai akhirnya menjadi seorang yang memiliki kualitas yang luar biasa sebagai atlet muda. Suka tantangan pastinya. Suka tantangan. Kita main tantangan mau? Mau. Oke. Saya akan menantang Rumbai nih ya buat sahabat Indonesia Punya Nama. Kita akan lihat seberapa tangguhkah Ihsan Rumbai untuk menjawab atau memecahkan tantangan-tantangan yang akan saya berikan. Sudah siap? Baiklah, ayo kita mulai. Kita di luar aja. Saat itu menjadi tantangan nomor 1 karena lumayan cerah. Oke? Oke. Mantap. Yuk. Jadi seperti yang tadi saya bilang sama Rumbai, kalau Rumbai ini siap menerima tantangan. Jadi karena kita lihat di luar sepertinya kurang menantang, nah kita bawalah dia ke arena sini. Semoga ini lebih menantang dari dugaannya Rumbai pastinya gitu ya. Kita main game, main challenge. Setuju? Setuju. Kapan terakhir kali main game sama teman-teman? Aduh, udah lama juga. Main gamenya online pasti? Iya, online. Online. Oke, jadi tantangannya adalah sebagai seorang atlet, senjatanya adalah raket. Ya kan, yang harus dipukul adalah shuttlecock-nya. Biasanya ada lawan bermainnya, tapi kali ini Rumbai bakalan kita ajak untuk memasukkan shuttlecock ke gelas-gelas yang ada di depan sini. Jadi nanti bakalan saya bantuin gitu ya untuk ngasih dan kamu pukul gitu smash kayak apa segala macem. Nanti kalau nggak berhasil kita kasih hukuman. Hukumannya adalah merakit ini jaring ini, nggak ada yang bercanda. Yaudah, kalau gitu kita lihat. Kamu siap dengan tantangannya? Siap. Siap. Kalau begitu saya bantu untuk ngambil shuttlecock-nya. Jadi, sahabat Indonesia Punya Nama, are you ready? Woohoo!
karena kita semua udah siap di sini mau lihat pertandingan tunggal. Ini benar-benar tunggal kalau gini ya, Pak ya. Oke, siap? Siap. Silakan. Oke, tinggal taruh dulu. Kita lihat atraksi permainan dari Ihsan Rumbai. Baru satu. Baik. Yeay, masuk! Ciao. Masuk lagi, wuhuu! Jadi 3 yang masuk, kamu harus menjawab 3 pertanyaan dari saya. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Pilih Lindan atau Taufik Hidayat? Taufik Hidayat. Taufik Hidayat, mantap. Yang pertama. Yang kedua, memilih makan sushi, makanan Jepang, atau pilih makanan Manado? Makanan Manado. Makanan Manado. Yang favorit apa? Yang favorit ya tinutuan. Wah, tinutuan sih mantap sih, bubur ya? Iya. Itu juga favorit saya sih, sama cakalang fufu. Ya. Aduh, bisa di sini kita ke restoran Manado aja gimana? Oke, satu lagi pertanyaannya adalah, pilih latihan fisik atau teknik? Latihan teknik. Latihan teknik, Karena ya mukul kok. Oh, karena mukul kok, karena emang apa namanya berhubungan dengan permainan ya nanti. Ya. Tapi latihan fisiknya juga penting juga ya. Ya penting. Baik, tapi pasti rutin juga dilakukan. Iya, tapi Nih ya, karena Rumbai udah berlatih dari kecil, kita lihat seberapa fit sih Rumbai. Siap saya tantang lagi? siap. Saya tantang lagi. Baiklah, yuk. Masih ada shuttlecock-nya. Oke. Silahkan. Kali ini akan saya hitung yang nggak masuk berarti. Oke? Silahkan. Wah, 1. Oke, kita coba lagi. Aduh, tipis tuh padahal ya. Satu lagi. 2. Aduh, gila, gimana rasanya, Bay? Kamu dikalahkan oleh dirimu sendiri. Satu lagi coba. Oke. Gitu, ngeliat gitu aja gemes ya. Itulah serunya kalau nonton bulu tangkis ya. Itu tuh Bay yang paling saya seneng dari pertandingan bulu tangkis gitu, kayak gemes gitu nontonnya. Kalau kamu ngelihat pertandingan dari teman-teman yang lain tuh suka ngerasa gitu juga nggak? Ya ada rasa kayak Rasa gitu. gemes-gemes juga. Oke, belum selesai. Masih ada shuttlecock lainnya. Tapi kali ini saya akan memberikan tantangan berikutnya. Karena kamu 4 tuh ya, shuttlecock nggak berhasil. Saya menantang kamu 4 kali putaran squat. 1, 2, 3. 1, 3. Oke. Udah 4. Lagi dong 4 kali, 4 round, 4 kali lagi. Kita lihat dia Lagi kalau dong, latihan berapa fit nih dia. 1, 2, 3. Tunggu. Tar dulu. Itu baru squat. Kata Mas Lulu, salah satu kekuatanmu adalah kalau yang saya baca gitu di awal, Mas Lulu melihat dirimu gitu. Kalau dari teknik sih masih biasa aja, permainannya masih raw, tapi powernya yang luar biasa. Nah, ini menarik nih. Gimana kalau kita tantang Rumbai untuk latihan fisik lagi? Menjadi salah satu latihan yang paling difavoritin sama Rumbai. Oh enggak ya? Tadi teknik Enggak. bilangnya. Teknik. Kalau tadi squat, sekarang jumping squat. Ya. Oke, mantap nih, kita lihat nih. Oke, 4 kali juga. Kamu agak 4 maju kali, kali ya? agak maju Mentok. Tinggi banget soalnya. Oke, 1, 2, 3. Sakit ya? 4 kan? 4 kali, mantap. Oke, lumayan. Masih ada shuttlecock yang harus kita pecahkan tantangannya, silahkan. Oke, next round. Mantap ya. Kita main lagi. Silahkan. Mari Rumbai. Kita buktikan sama Indonesia. Tipis tuh. Udah mulai ini gemes. Lagi. Ya. Ya, aduh. Satu lagi. Gak mau masuk. Majuan mungkin? Terserah. Cek gitu. Sini. Saya tahu. Oke, karena tadi 2 tuh yang gagal, 1 masuk, mantap lah gitu. 2 pertanyaan dari saya, pilih nih ya, baik. Memilih jalan-jalan atau pertandingan badminton? Pertandingan badminton. Ih, gila, kamu dedicated sekali ya. Iya. Ya ampun, mantap. Kamu lahir tuh bulan Januari ya? Iya. Ih, berarti belum lama ini ulang tahun. Happy belated birthday yang ke-22. Ya, Yang ke-22. ke-22 tahun.
Oke, pertanyaan berikutnya adalah, kamu punya peliharaan nggak? Punya Anjing atau kucing berarti? anjing. Kenapa pilih anjing? Ya saya lebih suka aja gemes gitu. Gemas ya. Berapa jumlah peliharaan anjingnya? Di rumah ada 5. Oh ya? Ada 5. Wow, jenisnya apa? Ya kalau yang satu ada campuran heldernya sih. Oh, oke. Yang lain? Yang lainnya biasa. Anjing kampung biasa. Ada nama-namanya nggak? Yang paling saya sayang ada Siapa? domba namanya. Ya ampun, seorang anjing tapi namanya domba. Soalnya kulit itu rambutnya putih semua. Oh gitu, ya ampun lucu banget. Nanti kapan-kapan kita lihat ya, apa namanya peliharaan anjingnya Rumbai. Mungkin ada di media sosialnya suatu saat nanti diposting di sana. Jadi Rumbai ini punya media sosial tapi postingannya yang saya lihat baru 4. Mungkin habis ini akan ada tambahan postingan lainnya. Tapi bukan cuma postingan yang ada di media sosial saja, tapi kita tahu bahwa yang paling ditunggu-tunggu adalah prestasi dari seorang Ihsan Rumbai. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol hari ini bersama dengan sahabat Indonesia punya nama. Dan yang paling pasti adalah kami semua mendukung seorang Ihsan Rumbai untuk menjadi juara dunia di waktu yang tidak lama lagi. Semoga sesuai dengan harapanmu, harapan orang tua juga. Dan yang paling penting adalah satu, bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional dari dunia bulu tangkis Indonesia. Terima kasih banyak. Rumbai, tetap semangat latihannya, mudah-mudahan salam buat teman-teman yang lain yang ada di Pelatnas. Kalau tadi sahabat Indonesia punya nama memperhatikan gitu ya apa yang disampaikan sama Ihsan, ceritanya juga. Dari sini kita tahu, kita belajar bahwa sebongkah berlian akan bertumbuh sesuai dengan apa yang diharapkannya asal dengan kegigihan, konsistensi, dan niat yang tulus. Kita doakan semoga atlet-atlet kebanggaan Indonesia bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah bulu tangkis internasional bahkan dunia. Terima kasih sudah menyaksikan Indonesia punya nama. Kita akan jumpa lagi di kesempatan lain bersama dengan atlet-atlet muda kebanggaan Indonesia hanya di Indonesia punya nama. Saya Syafira pamit undur diri dulu. Dah.